Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan melalui program Morning Call GPIB yang boleh saat ini kita nikmati bersama. Dan perkenalkan, nama saya Pendeta Novita Dewi Irma Matita Putih. Saya saat ini bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Efata Batu Kajang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 3, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus, untuk tiap berkat yang boleh kami rasakan dalam ruang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, membaca serta merenungkannya Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga kami pun dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami, pribadi tiap pribadi, selaku anak-anak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah Bapa di sorga. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, di mana judul renungan pada pagi hari ini memberikan judul Memberitakan Kristus di Tengah Keragaman. Memberitakan Kristus di tengah keragaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang keragaman, maka kita bicara tidak jauh dari situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Keberagaman merupakan salah satu bentuk di mana kita bisa untuk bersosialisasi dengan orang di sekitar kita, dan kita pun dapat membangun komunikasi di sekitar kita dengan baik. Baik, mengapa sampai Paulus menyapa kita dengan perenungan ataupun firman Tuhan yang dimana menyentuh tentang keragaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita melihat setiap rangkaian perjalanan pelayanan yang dilakukan Paulus, di situ kita bisa melihat begitu banyak orang dengan berbagai macam budaya, suku budaya yang ada ditemui oleh Paulus dalam pemberitaan karya firman Tuhan itu sendiri. Nah, saat kita membaca firman Tuhan dari Efesus pada pagi hari ini, kita bisa melihat bagaimana kondisi Paulus di dalam penjara, tapi memiliki semangat yang begitu luar biasa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lalu apa kaitannya dengan keragaman? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita melihat keberadaan Paulus di penjara, maka kita bisa melihat tiap pribadi yang telah menerima karya kasih Tuhan dan juga telah mendengar kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang memiliki latar belakang budaya berbeda-beda dengan pola pikir yang berbeda juga. Nah, Paulus melihat keberagaman ini perlu dikuatkan melalui firman Tuhan yang terus-menerus harus diberitakan kepada mereka. Nah, saat ini bagaimana mungkin sosok Paulus di penjara memberitakan kebenaran firman Tuhan itu? Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita melihat keberadaan Paulus sedemikian, kalau kita bisa bilang sedemikian buruknya ya di dalam penjara, tetapi kita bisa melihat semangatnya yang begitu luar biasa. Semangat di mana ia terus memberikan dampak kepada orang-orang di sekitarnya. Semangat yang terus diberikan melalui surat-surat pastoralnya kepada setiap jemaat yang ada. Nah, semangat inilah yang bisa kita lihat di dalam atau tertuang dalam setiap ayatnya, di mana tiap-tiap ayatnya dikatakan bahwa
Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang kutuliskan di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu kepada orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dari peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-7, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengajaran kuasanya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, maka kita bisa melihat bahwa sekalipun Paulus berada di penjara, tetapi ia mampu untuk mengasah terus, dia mau untuk belajar terus tentang anugerah Allah, pernyataan Allah di dalam tekanannya saat itu. Dia terus menyampaikan bahwa di dalam sini dia turut menjadi pemberita Injil itu sendiri, dan dia menyampaikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam sini dia dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengajarannya di ayat yang ke-7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya. Maka kita bisa melihat sebagai seorang pelayan, keadaan apapun itu tidak menjadi penghalangnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Semangat yang begitu luar biasa, bukan? Yang diperlihatkan oleh Paulus. Sekalipun banyak tekanan yang harus ia terima, tetapi semangat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu terus bergejolak ataupun bersemangat ataupun terlihat begitu luar biasanya dalam pribadinya. Kemudian di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13 kita melihat, kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita pun melihat bahwa sosok Paulus setelah dia merasakan anugerah dan belas kasih Allah dalam kehidupannya, ia tidak menjadi pribadi yang sombong atau pribadi yang angkuh, tidak. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Paulus menjadi pribadi yang semakin dekat kepada Allah, semakin bergumul bersama-sama dengan Allah, dia menjadi pribadi yang rendah hati. Kemudian di dalam sini pun dia mengajak kepada tiap-tiap orang di saat mereka mengalami kekecewaan, kekhawatiran yang begitu luar biasanya, jangan pernah mundur, jangan pernah lepas dari rangkaian berkat kuasa kasih Allah, tetapi teruslah dekat kepada kasih kuasa Allah itu sendiri. Kenapa demikian? Saat engkau mengalami kekecewaan, saat engkau mengalami kekhawatiran, disitulah kekuatan Allah ataupun kuasa Allah memulihkanmu. Kuasa Allah memberikan engkau pembaharuan yang begitu luar biasa. Dan dikatakan di sini ayat yang ke-12 dikatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian, di dalam dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Maka di sini bisa disampaikan melalui firman Tuhan bahwa saat kita dekat kepada Allah, saat kita bergumul bersama-sama dengan Allah, ketakutan mulai mewarnai kehidupan kita.
Jangan mundur. Tetaplah dekat kepadanya. Dan di situ pula kita bisa merasakan bagaimana kuasa Allah bekerja dengan begitu indahnya. Sama halnya saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nanti kita mulai beraktivitas, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam ruang kehidupan kita. 5 langkah ke depan kita nggak akan tahu. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa di dalam kasih Tuhan saat kita melangkah, di situ pula lah kuasa kasih-Nya senantiasa menyertai kita. Tetaplah bersemangat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekalipun saat ini kita menghadapi masa pandemik ini, tetapi janganlah kita mundur dalam mengikuti setiap peribadahan yang dilakukan ataupun dilaksanakan melalui media virtual. Apapun itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap kita bersekutu kepadanya. Jangan pernah putus asa, yakin dan percaya kita dapat melalui situasi saat ini. Dan kita tetap harus mendukung protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah kepada kita. Tetaplah semangat, tetaplah hidup dekat kepada Tuhan. Kiranya kuasa kasih Tuhan senantiasa menyertai kita dalam ruang gumul juang kita pribadi tiap pribadi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan menutup perenungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang dimana mengajar kami untuk terus dekat kepadamu, sekalipun banyak hal yang boleh kami temui Bapa dalam ruang kehidupan kami, tapi ajar kami untuk terus melihat segala tantangan yang kami hadapi dengan rangkaian syukur dan juga sikap yang rendah hati. Tuhan, pimpin kami pribadi tiap pribadi ini Bapa dalam ruang gumul juang kami. Tuhan, saat ini pun kami bersekutu, kami mendoakan bangsa dan negara ini Bapa. Berkatilah bangsa dan negara ini yang saat ini berjuang untuk melawan pandemik COVID-19. Terima kasih Tuhan, kalaupun kami telah mendengar pemerintah sedang mengusahakan untuk ciptakan vaksin yang ada Bapa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kiranya Bapa apa yang boleh menjadi pergumulan dan juga kerinduan untuk kesembuhan atau obat vaksin untuk melawan COVID ini, Tuhan Yesus Kristus bisa ditemukan. Terima kasih Tuhan, itu pun terjadi atas kuasa kasih-Mu di mana Engkau bekerja dalam setiap anak-anak-Mu di bidang medis ini Bapa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami pun ingin mendoakan gereja-gereja yang tersebar seluruh muka bumi ini Bapa, terkhususnya gereja-gereja GPIB. Tuhan berkatilah Bapa. Tuhan, sekalipun kami menghadapi masa-masa pandemik ini Bapa, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami semangat untuk bersekutu dan melayani Bapa. Sekalipun kami harus melalui media sosial ini, Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami Tuhan untuk lebih dekat kepadamu Tuhan, dan juga membangun persekutuan di dalam kehidupan keluarga kami dengan baik, dan semuanya tercipta hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih melalui majelis sinode Tuhan, kami pun boleh merasakan bagaimana semangat itu boleh tercipta Bapa. Tuhan berkatilah pribadi tiap pribadi, fungsionaris majelis sinode Bapa, mampukanlah mereka untuk dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dan jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit Tuhan. Berkatilah juga pribadi tiap pribadi yang telah Engkau pakai Bapa masuk dalam mendukung program Morning Call GPIB ini Bapa. Tuhan, berkatilah mereka. Jangan pernah Engkau tinggalkan mereka sendiri Bapa dalam ruang gumul juang mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami pun ingin mendoakan jemaat-jemaat kami Tuhan, di mana mereka pun bergumul untuk kesehatan dan juga kehidupan keluarga mereka. Tuhan, Kau berkati, Engkau mau jamah Tuhan. Siapa yang merasakan kelemahan tubuh, Engkau pulihkan Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan dalam ruang gumul juang kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, kuasa kasih-Mu turut ambil bagian dalam ruang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan permohonan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin.